Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Dwi dan teman-teman yang menyaksikan video ini juga. Hari ini saya ingin membahas tugas pertemuan 7 di mana ini membahas tentang probabilitas dan Bayesian inference. Di mana di tugas pertemuan 7 ini kita akan membandingkan atau mungkin menjalankan 4 program di mana ini tuh seperti untuk belajar machine learning dari si AI. Jadi AI itu kan butuh probabilitas karena di dunia yang tidak pasti, jadi membutuhkan target atau output atau tujuan yang jelas, padahal tuh datanya mungkin, tidak lengkap. Jadi AI itu emang ya seperti itu mungkin cara kerjanya. Jadi seperti fondasi dalam AI atau machine learning ini. Oke, next slide. Nah, ini dia. Ini code bagian 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini memakai Streamlit. Ya, jadi ini kita harus punya Python dulu. Python kalau saya sarankan sih 3.12 aja karena itu emang paling stabil. 3.13 juga sama sih, cuman kebanyakan kalau yang dari pengalaman saya, PIP itu kadang ada yang library-nya belum support Python 3.13. Jadi untuk amannya dengan 3.12 aja sih. Meskipun saya juga pakai 3.13 karena emang kalau ngebangun aplikasi misalkan coding yang lain-lain itu mungkin kalau butuh banyak library itu mendingan 3.12 aja. Cuman kalau ini ya nggak apa-apa juga sih. Saya 3.13 ya aman-aman aja. Jadi kita membutuhkan ini, nanti kalian bisa buka di CMD atau terminal PIP install. Ini udah barang ya semua, langsung nampi Matplotlib, Skitlearn, dan Streamlit yang terakhir. Streamlit untuk ini. Nah, kalau ini tuh dari Skitlearn ada naive bias, feature extraction text. Nah, ini kalau yang bagian 3 count vectorizer itu karena si siapa nggak bisa baca teks, jadi cuma bisa baca angka. Nah, ini dia. Untuk 1 tuh spam, 0 bukan spam. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pakai si vectorizer ini. Nanti ada pas kita buka VS Code juga kodenya kan sama kan. Jadi dia butuh ini. Nah, kalau yang satu ini kita itu simulasi lemparan dadu. Jadi code-nya kalau ini adalah 10.000 kali di mana memakai hukum law of large, di mana semakin banyak data hasilnya akan semakin mendekati distribusi aslinya. Jadi kalau di sini itu adalah angka acak dari 17 Zeiss N. Oke. Habis itu ini nanti buat ngeprintnya ya nilai dadu, probabilitas. Lalu ini juga tentang hujan ya, probabilitas hujan. Jadi macet, probabilitas hujan 30% misalnya. Nanti ini padahal saya udah tahu sebenarnya, maksudnya hujan kayak bakal terjadi 70% gitu ya. Ini kan misalkan kan, sebenarnya nggak tahu juga sih hujan terjadi apa enggak, cuman ya maksudnya udah lihat awan gelap ya saya anggap aja 70%. Nah, ini probabilitas macet jika hujan 20%. Nanti ini rumusnya. Lalu ya mungkin udah gitu aja kali ya, udah saya bahas, maaf ya menclok-menclok. Oke, ya mari masuk VS Code. Oke, jadi kita masuk ke bagian 1 yang tadi sudah saya jelaskan. Ini pakai NumPy, pakai Matplotlib, lalu import si PLT-nya, lalu yang tadi saya sudah bilang ini 10.000 kali percobaan, terus lalu pilih angka 1 sampai 7, dadu lah ya, dadu. 1 sampai 6 dong ya. Iya, 1 sampai 6. Tapi coba kita run dulu ya. Oke. Kita lihat. Sebentar, kan butuh proses. Nah, ini dia lemparan dadu. Tingginya ini hampir sama rata ya. Ini menunjukkan itu kalau distribusi uniform atau seragam itu sama besar. Munculnya maksudnya angka 1 sampai angka 6 dengan 10.000 kali percobaan itu sama besar. Itu sekitar 1/6 atau 16,6%. Oh, nggak ada print ya, berarti langsung ini apa namanya,
langsung muncul tadi figure. Oke, mungkin kita coba lanjut ke program kedua. Nah, program kedua ini yang tadi sudah saya jelaskan, jadi kayak peluang hari ini hujan tuh adalah 30%. Tapi karena saya itu melihat jalanan itu macet, tapi saya itu tahu kalau hujan itu terus lagi macet 70% gitu. Karena kan kalau hujan pasti bakal macet ya gitu. Sekarang pertanyaannya, jika sudah pasti macet, berapakah peluang sebenarnya saat ini sedang hujan? Jadi mari kita run aja ya. Jadi ini kan pakai rumus Bayes ya. P hujan macet 0,6, berarti awalnya tuh peluang hujan cuman 30%, tapi karena melihat bukti kalau jalanan macet, keyakinan AI kita itu naik menjadi 60%. Jadi inilah cara si AI ini nalar gitu. Nah, kalau rumusnya itu P itu hujan macet sama dengan sama dengan si frak P macet hujan, lalu dibagi P hujan, P macet total. Nah, ini dia. Ini baru ini buat print, sorry. Ini dia rumusnya. Nah, oke. Lalu kita lanjut lagi ke bagian ketiga, yaitu naive Bayes classifier, di mana aplikasi naive Bayes ini tuh ada dalam natural language processing. Dari ini tuh kita tes email spam seperti memfilter gitu. Kayak di sini ada library-nya dulu, di sini ada scikit-learn ya, mungkin itu saya nggak tahu bacanya gimana. Lalu karena tadi yang saya sudah jelaskan juga, karena si komputer ini nggak ngerti teks, jadi kita harus convert jadi angka. Nah, itulah gunanya ini vectorizer, di mana untuk mengubah kata-kata menjadi vektor angka gitu. Jadi nah ini dia, kita menggunakan model multinomial NB, disebutnya naive sih. Multinomial naive Bayes ya, disebutnya naive. Lalu karena model ini menganggap setiap kata dalam email berdiri sendiri atau independen. Lalu mungkin kita coba aja run kali ya. Oh, ini ya. Ini kayak seperti filternya, tapi bukan, ini emailnya. Coba dulu deh. Oke, belum kelihatan. Belum jalan apa-apa ya. Oh, sudah. Hasil prediksi win cash now spam. Ya, jadi win. Oh, ini ngetes. Jadi ini tuh email, ada beberapa email free money now. Ya sebenarnya ya juga sih, win cash now juga iya sih. Nge-spam sih masuknya. Jadi ini kayak data buat si AI kita, filternya, atau mungkin email kita ada di sini dulu, lalu di filter, lalu kita ngetesnya tuh di sini win cash now. Coba ya. Coba kita ganti. Nah, coba kita kalau ganti jadi ini. Save dulu. Coba kita lihat. Spam. Iya, dia udah tahu ya. Jadi ini balik lagi nih email kita. Lalu model tadi udah di training dulu. Lalu coba kita tes lagi. Jadi ini bener ya spam. Karena emang rata-rata email langsung kayak gitu. Redeem
Nah, ini udah thank you AI ya, jadi nggak perlu ribet-ribet nulis. Nah, kita coba run lagi, apakah kedetek spam atau enggak. Oke, kedetek spam. Oh, ini lumayan bagus juga nih ya, model ini ya. Saya nggak nyangka juga sih segini ya. Coba, see you tomorrow. Coba kita tes. See you tomorrow ini kan umum ya, harusnya dia hasilnya nggak spam sih. Loh, oh iya not spam. Saya salah baca, saya baca tadi spam duluan. Ya, jadi hasil prediksi see you tomorrow not spam. Ya, jadi ini lumayan keren juga sih. Ini kalau bisa diaplikasikan ke depannya ini keren juga sih. Jadi ada yang AI otomatis bisa filter ini kita dan ngasih tahu aman gak nih gitu. Kayak dia yang jadi bantalan lah kalau ada link deh yang kena duluan. Tapi ujung-ujungnya komputer saya juga sih yang kena ya. Pythonnya kan di ini saya. Oke. Nah, lanjut. Ini adalah bagian 4 di mana memakai Streamlit. Jadi nanti tuh bukan tetap sama backendnya itu Python, cuman nanti akan menggunakan localhost 3000 di mana datanya nanti ada di website gitu. Jadi kita buka localhost. Oke. Nah, untuk run-nya ini kita nggak pakai yang ini atau kayak Python run bagian 4.py, cuman kita di sini itu memakai kita memakai CMD karena kita kan seperti ngeran HTML juga karena bakal ada website juga gitu. Sebentar. Nah, kecerdasan Rabu pertemuan 7. Nah, kita buka bisa dari terminal sini sih sebenarnya, cuman saya males cd gitu, change directory. Jadi sorry. Nah, jadi saya pakai CMD aja langsung atau terminal sih ini. Nah, untuk komennya itu awalnya Python dulu karena kan backendnya Python. Lalu baru si Streamlit run, baru nama itu kita tadi Python kita apa ya? Nah, ini dia keluar waduh ada IP saya. Ya, jadi ini dia bukan run di localhost 3000, ternyata dia di 8501. Nah, kita coba di sini, kita paste aja 8501. Nah, ini dia. Nah, ini dia udah ada ininya juga ya, keren juga. Oh, dia nggak ada kalau kita dia belum ada logs-nya. Ya cuman itu sih. Pakai UV Corn juga. Nah, jadi dashboard si interaktif ini tuh tujuannya agar kita bisa bereksperimen dengan data probabilitas secara visual. Jadi gini, misalkan cuma 100 lemparan dadu, mana 100 ya segini. Nah, grafiknya akan semakin berantakan atau tidak rata karena kan emang kayak dadu cuman 100 kali percobaan bisa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu maksudnya kayak belum cukup banyak data kita begitu kan. Tapi kalau saya geser ke angka 50.000 percobaan, nah rata. Karena kayak visual AI itu membutuhkan data yang besar atau big data untuk menghasilkan probabilitas yang lebih akurat. Apalagi kalau paling cuma satu. Cuma bisa 100, sorry. Nah, ini kayak seakan-akan kita 100 dicobain terus, 100 dadu diiniin, cuman dia dalam jangka waktu cepat ya. Nah, dia berubah-berubah, tapi tetap dia tuh nggak apa namanya? Tetap dia tuh namanya nggak rata gitu. Karena kan cuma 100 kali percobaan. Coba kalau segini. Oh, bahkan 6.000 aja udah hampir rata ya.
Maksudnya rata tuh berarti udah bisa stabil lah ya, udah bisa stabil. Nah, 50.000 lebih stabil lagi. Ya, stabil banget 50.000. Jadi ya gitu sih, ini untuk membuktikan bahwa si eh, apa AI itu membutuhkan AI itu membutuhkan data yang banyak karena dia untuk melatih hasil outputnya gitu. Karena kan kalau kalau kayak gini kan misalkan ini tentang topik yang orang kurang tahu, ini paling tahu banget. Tapi kalau kita kayak bahas topik yang nanya di sini kan jadi kurang apa ya? Kurang nalar atau kurang mikir karena dia kurang tahu, kurang banyak data yang dilatih atau diberikan gitu kan. Sedangkan kita kayak tanya yang gini set AI-nya tahu banget karena dia emang banyak latihan di sini. Tapi kalau kita banyak data, semua aspek tuh tercover gitu, kayak kita latih AI kita tuh 50.000 data, lalu kayak di semua aspek dia itu jago coding, matematika, atau kehidupan sehari-hari, general, pertanyaan-pertanyaan eh, soal kehidupan sehari-hari lah mungkin ya, terus kayak atau enggak soal apa gitu lah satu lagi. Jadi kayak ya kalau semakin banyak data, model kita juga semakin pintar, bahkan bisa di semua aspek, nggak cuman 100 gitu, cuman satu topik atau satu ini doang gitu yang dia paham gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian presentasi saya, di mana percobaan tadi tuh cuman percobaan AI skala kecil. Kalau AI udah yang orang udah jago itu mungkin udah susah, karena dulu saya pernah lihat juga video orang di mana dia ada yang kadang tarik garis. Misalkan di sebelah kiri itu ada orang tarik garis, sebelah kanan ini mungkin kayak hubungannya tarik garis, bahkan sampai bukan tarik garis sih, kayak tali gitu, itu kayak hubungannya banyak banget, bahkan sampai kayak kabel berantakan semeraut gitu, tapi sambil tapi berhubungan gitu mereka itu. Jadi ya gitu, mungkin kalau saya bisa simpulin dari keempat program yang udah kita coba, kita tuh bisa belajar bahwa probabilitas itu bukan sekedar angka, tapi alat bagi si machine learning atau AI atau model ini untuk melihat dunia yang tidak pasti. Jadi ini cuman simulasi dasar aja, perhitungan manual bias. Ya, jadi mungkin sekian aja implementasi si AI atau machine learning ini sekarang untuk visualisasi data tadi yang kita di bagian 4 menggunakan Streamlit. Jadi mungkin terima kasih. Maaf kalau ada salah kata atau informasinya kurang akurat atau mungkin saya ada salah, mohon dimaafkan. Jadi terima kasih Bu, teman-teman yang sudah menonton.